Hidup itu kadang-kadang tak seindah yang diinginkan, tetapi janji Allah adalah pasti adanya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali buat sahabat onlineku semua. Kembali lagi di channel Mama V dengan segmen Pena Podcast. Untuk kali ini saya mau bahas alasan kenapa belum USG dan belum tahu secara pasti usia kandungan ini. Jadi untuk teman-teman yang baru bertemu dengan saya, baru melihat video saya, makasih sudah mampir, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang selalu support channel ini biar terus berkembang, terus update video terbaru dan memberi semangat kepada saya tentunya yang lagi hamil. Dan saya doakan kepada teman-teman yang promil dan mendambakan juga momongan atau menambah momongan, saya doakan juga cepat-cepat nular ya, bisa hamil kembali, bisa hamil bagi pengantin baru kah, atau yang sudah lama mengidamkan seorang buah hati. Saya doakan kalian dimudahkan dalam mempunyai anak ya. Jadi tetap berdoa, tetap ikhtiar dan terus berusaha. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya yang belum subscribe. Oke, jadi untuk kali ini kita berbicara tentang USG ya dan usia kandungan. Sebenarnya kalau misalnya kehamilan itu ya nggak seharusnya juga harus selalu USG atau apakah harus USG. Sebenarnya kalau menurut saya USG itu sangat bagus dan juga penting karena kenapa, kita bisa tahu perkembangan janin kita, usianya bagaimana dan keadaan dia di dalam, supaya nanti kalau misalnya ada kendala kemudian nanti kita mendekati lahiran itu kurang kendala apapun ya. Jadi kita nggak shock, nggak kaget dengan keadaan karena kita sudah selalu kontrol ya. Kalau misalnya bayi dalam kandungan kita itu tetap sehat dan tidak kenapa-napa ya. Jadi seperti itu, karena kalau misalnya kita hanya kontrol ke bidan praktik seperti itu juga nggak sepenuhnya mereka tahu sebenarnya, tapi mereka hanya melihat dari misalnya mereka itu lihat dari perut kita ya, ukuran perut kita, oh ini janinnya seperti ini, tapi dia tidak bisa mengontrol langsung melihat ke dalam janin atau perut kita itu bayinya bergerak bagaimana, apakah memang jantungnya normal, detak jantungnya bagaimana, seperti itu. Jadi lebih untuk USG sendiri itu pemeriksaannya lebih detail saja. Jadi itu tergantung dari teman-teman mau 1 kali USG, mau 2 kali, sampai 3 kali, 4 kali, itu tergantung dari teman-teman saja ya. Tapi seperti saya bilang tadi, karena saya juga itu gak pakai BPJS dan sebagainya, KIS dan sebagainya, makanya untuk USG ini juga kita mikir-mikir ya, karena untuk pemeriksaan USG yang saya ketahui itu sekarang juga sudah meningkat pembayarannya. Bahkan itu sampai untuk di daerah Sulawesi Selatan ini itu paling normal atau paling rendah itu di berbagai tempat itu 200.000 sampai 250.000. Itu pun pemeriksaannya yang 2 dimensi saja, yang biasa, bukan yang bagus dan sebagainya. Oke, jadi ini pun saya mau periksa USG itu karena ini ya, gara-gara saya nggak tahu sebenarnya usia kandungan ini berapa, karena saya bingung dan kurang meyakinkan kepada bidannya kalau memang haid terakhir saya itu segitu ya. Jadi saya juga kurang yakin, karena jangan sampai pas terakhir saya haid itu kan itu hanya bahasa kasarnya itu hanya flek ya, karena di situ saya nggak pakai pembalut karena itu darahnya hanya sedikit dan hanya 2 hari 3 hari. Jadi tuh saya di situ bingung antara itu haid atau saya sudah hamil cuma karena ada flek ya, karena
saya sharing juga, saya searching juga, ternyata kalau hamil itu hamil ya di kehamilan di awal kadang juga ada yang keluar flek, tapi itu nggak apa-apa ya menurut dokternya, nggak apa-apa, itu hanya flek-flek biasa. Makanya di situ saya 50-50 juga. Ini sebenarnya di situ mungkin sempat saya hamil ya, tapi saya nggak tahu kalau saya hamil itu hanya flek biasa, tapi saya mengira itu darah haid. Jadi di sini saya bingung untuk menentukan ini haid terakhir saya. Apalagi yang menunjang sekarang itu kan ukuran perut saya. Ukuran perut saya itu terlalu besar ya. Jadi sampai-sampai di kampung itu kan keluarga belum tahu ya. Nanti saya cerita karena di sana kan ada mau acara. Saya juga kurang yakin kalau saya mau beraktivitas terlalu, karena memang saya begitu ya, kalau misalnya masalah aktivitas alhamdulillah itu nggak mesti disuruh, nggak mesti apa, saya akan sigap gitu. Tapi karena ini saya hamil muda, jadi saya takut-takut juga. Jadi untuk lebih biar nggak ada yang salah paham, saling apa ya namanya, jadi saya beritahu kepada keluarga-keluarga dekat kalau lagi hamil muda ya, dan mereka kaget juga. Bahkan sampai itu sepupu saya bilang ini usia kandungannya kayak 5 bulan. Beberapa itu orang sudah bilang seperti itu karena memang ukuran perut saya itu sudah besar banget. Nanti saya lihatkan fotonya ya untuk bulan-bulan itu di awal-awal itu. Jadi saya juga heran kok seperti ini, apa memang ini betul. Makanya saya serasa lebih yakin kalau memang ini usia kandungan saya sebenarnya lebih dari 3 bulan dari perkiraan bidan ya. Makanya ini saya sebenarnya tinggal mau USG saja untuk meyakinkan itu semua. Tapi karena ini ya terkendala di biaya juga, karena untuk akhir-akhir ini itu banyak banget pengeluaran yang mendesak, dan untuk pengeluaran dan gaji saja itu gak mencukupi ya. Jadi kita tunggu-tunggu saja dulu sampai pengeluaran ini meredah, karena gaji suami juga gak seberapa banyaknya ya, karena hanya masih honorer juga, dan saya juga nggak kerja, saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa dan nggak ada penghasilannya. Makanya untuk ini saya masih menunggu ya bagaimana kejelasannya. Semoga kandungan saya tetap sehat dan tidak kenapa-napa. Jadi itu saja doa saya. Dan kedua itu penyebabnya karena saya juga mau cari tempat yang layak ya, yang tepat, karena saya mau dokternya atau bidannya itu perempuan. Tapi itu susah karena di beberapa tempat itu hanya laki-laki, bidannya atau dokternya itu laki-laki yang periksa. Padahal kita sebagai perempuan yang apa ya, menjaga hal-hal seperti itu ya, yang tahu kode etiknya bagaimana perempuan dan laki-laki, tidak sepantasnya ya lah kalau misalnya hal-hal yang dalam ini diperlihatkan dengan orang yang bukan muhrim kita ya. Jadi masih berpikir ya kalau saya mau USG di tempat yang memang dokternya laki-laki. Jadi saya masih sharing-sharing di kawasan ini yang tempatnya itu bidannya perempuan. Biasa memang satu tempat ada laki-laki, ada perempuan ya. Biasa ditentukan dari jadwal prakteknya. Misalnya hari ini yang laki-laki ya, yang dokter laki-laki, nanti hari ke depan itu dokter perempuan. Jadi seperti itu, nanti tinggal kita cek saja. Ya masalah harus atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Tapi kalau misalnya tidak ada sama sekali di daerah kita atau dimanapun itu yang dokternya perempuan, dokternya bidannya perempuan, oke lah, karena memang sudah nggak ada jalan keluar. Sama saja dengan misalnya mengharamkan apa namanya yang haram ya, sesuatu yang haram yang nggak boleh. Tapi kalau misalnya orang yang sudah mau sekarat, sudah mau mati, dan hanya itu satu-satu jalan ya untuk bisa hidup, yang haram itu ya mana boleh buat ya, mungkin dibolehkan. Yang pernah saya baca itu dan yang pernah saya dengar sama guru saya seperti itu, kalau memang tidak ada jalan keluar sama sekali. Tapi kalau misalnya masih banyak jalan lain kecuali yang haram itu, kenapa kita mesti pilih yang haram ini?
Sama saja seperti ini, kalau misalnya masih ada bidan yang perempuan, kenapa mesti kita ke bidan yang laki-laki? Kan seperti itu, kan logikanya juga seperti itu. Jadi kenapa mesti kita ke laki-laki? Jadi apalagi ini kan nanti kalau misalnya USG kan kita perutnya dibuka, kita di apa seperti itu. Jadi terasa risih saja bagi saya pribadi. Makanya untuk USG ini saya juga pilih seperti itu. Dan yang ketiga itu masalah waktu, karena ini kan saya punya anak balita 2 dan belum sekolah juga, mana suami juga kerja dan di berbagai tempat juga ya, meskipun masih honorer seperti itu, dan juga tidak ada kendaraan. Jadi masih ini sementara menunggu waktu yang tepat saja. Oke, sampai di sini dulu sharing-sharing kita tentang USG. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di next video seputar kehamilan kembali. Dan teman-teman yang mau saling sharing, saling berbagi pengalamannya, dan ada yang mau ditanyakan, boleh saja di kolom komentar atau langsung DM. Oke, terima kasih. Tetap support channel ini. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.